biasa, anak hebat yang luar biasa di rumah. Selamat datang buat semua anak-anak yang baru pertama kali ibadah di GBI Margonda. Selamat beribadah raya ya. Sudah siap beribadah raya bersama-sama? Dan sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa, kakak rindu setiap kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau minta pimpinan Tuhan dulu ya. Yuk, kita berdoa sama-sama. Hai teman-teman, sebelum kita mulai ibadah online ya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan, agar kami bisa beribadah dengan lancar. Kami juga mohon diberikan internet yang lancar agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Dadah. Amin. Yes. Senang banget kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kalau Dia harus makin bertambah dan kita harus makin berkurang. Oke, kita angkat pujian ini sama-sama. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Kasih senyum yang manis. Ya sama-sama. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila siapa? Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Lagi ya, kita mau angkat pujian ini sama-sama lagi. Kasih senyum yang manis. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih siap memuji Tuhan lagi? Kita mau angkat satu pujian lagi yang luar biasa, bahwa Yesus disalibkan itu karena cintanya loh adik-adik. Buat adik-adik, buat kakak, buat orang tua kita, buat semua orang. Amin. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama. Yesus disalibkan karena cintanya. Amin. Yuk kita angkat pujian ini. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya.
luar biasa yang masih sukacita mau memuji Tuhan, sama-sama lompat tinggi-tinggi bilang yes, yes, yes. Amin. Kita angkat pujian ini. Satu anak sekolah minggu pergi ke sekolah minggu. Tapi kan sekolah minggunya lagi offline, Kak. Betul, tapi kita ada ibadah anak, betul? Ibadah online. Kita mau tetap setia ibadah online. Oke, kita angkat pujian ini sama-sama. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua mau ibadah online sama-sama, amin. Yuk, kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita mau angkat pujian ini sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biar ini menjadi doa kita sama-sama ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah,
pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik semua yang di rumah ya. Hari ini kakak mau kenalkan diri dulu. Aku Kak Sari dan ini baby Miguel. Sapa dia. Halo semuanya, aku Miguel. Salam kenal buat semuanya. Adik-adik, hari ini kakak akan membawakan firman. Tapi sebelumnya kita akan datang dulu sama Tuhan ya. Kita mau berdoa. Untuk itu duduk yang manis ya adik-adik. Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan Yesus, kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami untuk menuntun kami, memampukan kami mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, minggu ini kakak akan cerita tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung yang diangkat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Nah, cerita ini ada kaitannya di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Siapa yang tahu Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10? Iya, benar. Tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus dihusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Peristiwa penyembuhan ini membuat banyak orang Saduki dan imam Bait Allah menjadi marah. Dan ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini.
Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi, sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikian adik-adik, kisah dari tentang Petrus dan Yohanes yang dihadapkan di Mahkamah Agung. Pertanyaannya, mengapa ya Petrus dan Yohanes berani untuk bersaksi tentang Yesus di hadapan para imam-imam besar? Ya, bagus. Petrus dan Yohanes berani bersaksi di hadapan Mahkamah Agung karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus dan Yohanes mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, sehingga perkataan apapun yang keluar dari mulut Petrus dan Yohanes itu merupakan tuntunan dari Tuhan. Adik-adik, kita pun harus begitu. Jangan gentar dan jangan takut untuk bersaksi kepada semua orang tentang kebaikan Yesus di dalam kehidupan adik-adik maupun kakak juga. Wah, jadi jelas ya adik-adik mengapa kita harus bersaksi. Kita sudah menjadi saksi-saksi Allah karena kita telah menerima pengampunan dan penebusan dari Allah melalui Yesus Kristus Tuhan yang mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi jangan malu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Nah, tentang Petrus dan Yohanes
yang tidak malu atau tidak takut atau tidak gentar untuk bersaksi di Mahkamah Agung. Buat adik-adik dan buat kakak juga nih, pesan moralnya agar kita tidak perlu malu, gentar atau takut ya untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik baik dalam segala hal apapun yang adik-adik kerjakan, memberkati setiap studi adik-adik dan menjadikan adik-adik semakin berharga di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat hafalan untuk kelas kecil diambil dari tema ini. Aku mau berani bersaksi. Ayat hafalan akan disampaikan teman-teman kita. Ayo sama-sama kita dengarkan. Salam, saya Kalian. Aku mau berani bersaksi. Diulang ya. Aku mau berani bersaksi. Tuhan berkati. Shalom teman-teman, nama saya Joshua. Ayat emas minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus, terima kasih. Teman-teman, Bonanda SIH. Caca SIH. Casi, casi, casi. Casi. Casi itu abad. Tidak ucap marah-marah. Jangan ada taman kasih Yesus. Ane suati. Wah, luar biasa banget. Terima kasih ya Kak Sari. Dan terima kasih juga buat Miguel, juga anak-anak hebat yang luar biasa yang melayani minggu ini. Kalian semua hebat. Dan ini waktunya kita akan bermain bersama-sama, yaitu kuis Alkitab Hebatku.
seperti biasa jangan lupa linknya sudah kakak kirimkan ya di Orang Tua Hebat. Nah, kita akan ketik namanya karena hari ini Miguel juga pelayan, kita ketik Miguel ya. Miguel. Oke, nanti bukan kakak nggak mau masukin nama yang lain, tapi kan kalian nanti main. Oke, kita start. Nah, hari ini kita akan bermain. Adik-adik harus menjawab 10 soal. Kita akan menjadi detektif nih. Kita akan cari tahu hari ini tentang apa ya. Nah, contoh. Adik-adik di sini, adik-adik memiliki 2 menit untuk menjawab satu pertanyaan. Dan adik-adik punya 3 nyawa nih. Jadi kalau adik-adik salah jawab, adik-adik hanya boleh salah 3 kali. Oke? Contoh, berapa ya kira-kira jumlah orang yang percaya saat Petrus dan Yohanes berani bersaksi? Berapa ya setelah mereka berani bersaksi? Ada 300 orang? 500 orang? Atau berapa ya? 500 orang. Nah, seperti itu. Sampai nanti adik-adik ada 10 soal. Nih soalnya. Ini soalnya. Ini soalnya. Sampai 10 soal. Dan seperti biasa, setelah adik-adik menjawab soal, jangan lupa kirimkan ke call center. Oke? Itu saja. Terima kasih sekali lagi buat semua anak-anak yang luar biasa yang sudah melayani hari ini. Kalian luar biasa. Kasih jempol dong buat temen-temenmu yang sudah melayani hari ini. Dan juga saya thank you buat Kak Sari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you. Halo teman-teman. Jangan lupa 3.